Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tugas mata kuliah metode pemisahan lanjutan, yaitu tugas kelompok aplikasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandra Istika Saleha dari Kimia Nugra Sore tahun 2018, NIM 32121811025. Dan saya Wina Widiana dari kelas lanjutan tahun 2021 dengan NIM 32122120119. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi elektroforesis. Nah, di sini jenis elektroforesis. Jenis elektroforesis itu dibagi dua. Yang pertama ada moving boundary, yang kedua ada zone. Lalu zona itu dibagi dua lagi. Yang pertama ada gel dan juga ada paper. Nah, gel ini dibagi tiga, yaitu ada polyacrylamide dan agarosa. Yang ketiganya ada agarosa PA. Polyacrylamide ini dibagi dua lagi, yang non-dissociating dan dissociating. Elektroforesis DNA. Elektroforesis DNA merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan ukuran berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Molekul DNA bermuatan negatif, sehingga di dalam medan listrik akan bermigrasi melalui metrik gel menuju kutub positif atau anoda. Prinsip kerja. Molekul DNA terpisah berdasarkan ukuran ketika dilewatkan pada matrik gel dengan aliran listrik. DNA memiliki muatan negatif dan saat berada dalam aliran listrik akan bermigrasi melalui gel menuju kutub positif. Molekul yang berukuran besar memiliki kesulitan untuk melewati pori-pori gel sehingga bermigrasi lebih lambat melalui gel dibandingkan DNA yang berukuran lebih kecil. Tujuan dari elektroforesis ini yaitu untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel DNA atau RNA, digunakan juga untuk mengamati hasil amplifikasi dari DNA. Yang kedua, menurut Klug dan Cummings tahun 1994, yaitu sebagai fraksionasi yang dapat digunakan untuk mengisolasi komponen-komponen dari campurannya, mempelajari fitogenetika, kekerabatan, dan mempelajari penyakit yang diturunkan. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan untuk mengetahui ukuran dan jumlah basa dalam suatu sekuen DNA tertentu. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakannya yaitu yang pertama sumber arus listrik searah, ruang untuk elektroforesis, larutan buffer. Di sini menggunakan dua larutan buffer yaitu buffer ionik untuk memudahkan pengaliran saat elektroforesis. Contohnya itu trisacetat EDTA dan trisborat EDTA. Yang kedua ada loading buffer, berfungsi untuk meningkatkan densitas sampel DNA dan pewarnaan. Contohnya bromophenol blue dan gliserol. Yang keempat ada fluorescein yaitu digunakan untuk pewarna yang dapat meningkatkan pada fragmen DNA yang dapat terpendar saat disinari UV, digunakan untuk mempermudah visualisasi. Contohnya metilen blue dan erythrinium bromida. Yang kelima agarosa. Mengapa menggunakan gel agarosa? Nah, gel agarosa digunakan karena lebih mudah dalam pembuatannya dan bebas karsiogenetik dibanding sel polyacrylamide. Gel agarosa memiliki pori yang besar sehingga dapat memisahkan molekul yang besar, lebih dari 200 kilodalton. Perbedaan gel agarosa dan polyacrylamide yaitu yang pertama, gel agarosa memiliki laju pemisahan yang lebih cepat, powernya lebih rendah, dapat memisahkan fragmen DNA antara 10 BP sampai 500 kbp tergantung konsentrasi gel agarosa yang digunakan. Sedangkan gel polyacrylamide memiliki power yang ekstrim, lebih efektif untuk memisahkan DNA antara 5 sampai 500 BP. Pembuatannya lebih sulit karena untuk elektrolisis DNA digunakan polyacrylamide dengan resolusi tinggi, medan gerak secara vertikal dan listriknya konstan. Selanjutnya,
Untuk cara kerja akan dijelaskan oleh Teh Lina. Berikutnya adalah langkah kerja dalam elektropolisis DNA ini terbagi dalam 6 tahapan. Yang pertama, kita mulai dari pembuatan gel dan sumurnya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan sampel DNA-nya. Kemudian yang ketiga, penuangan sampel. Yang keempat adalah proses elektroforesis. Kemudian yang kelima, pewarnaan dan visualisasi. Kemudian yang keenam adalah proses analisis. Langkah kerja ini dapat digambarkan dalam slide berikut. Nah, berikut ya. Jadi membuat gelnya, kemudian mengisi atau membuat sampel DNA-nya, dan akan saya coba jelaskan untuk setiap tahapan langkah kerja ini. Yang pertama, adalah proses mempersiapkan sampel DNA. Mengambil sampel DNA itu ditambahkan enzim restriksi untuk memotong DNA menjadi fragmen-fragmen. Kemudian dilakukan pemanasan hingga suhu optimum enzim restriksi bekerja. Kira-kira 37 sampai 40 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini kaitannya dengan enzim yang digunakan. Enzim restriksi itu banyak sekali jenisnya yang digunakan. Salah satunya biasanya ada E. coli atau E. coli ya. Dari Escherichia coli, R-nya itu ada satu kode dan yang pertama itu salah satu enzim restriksinya. Kemudian untuk pemanasannya di 37 sampai 40 itu untuk menjaga agar kalau ini bisa bekerja maksimal, atau kalau lebih dari 40 itu nanti ada kemungkinan enzimnya tidak bisa bekerja karena mati ya prosesnya. Yang berikutnya itu adalah pembuatan gel dan sumur. Kita awali dengan proses pembuatan atau pencampuran agarose gelnya dengan penambahan buffer loadingnya. Itu kemudian kita panaskan. Pemanasannya tidak pemanasan langsung, tapi pemanasannya menggunakan microwave untuk menjaga suhunya tidak terlalu tinggi. Nah, itu dimaksimalkan di suhunya itu di 45, paling besar itu di 45 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan, ini menjadi larut dan dicampurkan. Kemudian campuran ini kita dinginkan dulu, tapi tidak sampai suhu yang sangat dingin. Kenapa? Karena dikhawatirkan sudah membentuk agarnya sudah memadat di airnya. Ya, jadi masih dalam keadaan encer, kita tuangkan ke cetakannya yang sudah diselipkan sisir. Nah, sisir di sini untuk pembentukan lubang sumurnya itu bisa kita tentukan jumlahnya, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Maksimal itu rata-rata ada sampai 10 sumur. Nah, kemudian setelah gelnya mengeras, ini diangkat dengan pelan-pelan, baru kita masukkan atau kita pasangkan di alat elektropolisisnya. Tahapan selanjutnya yaitu penempatan sampel DNA-nya. Jadi penempatan sampel DNA itu diinjeksikan menggunakan seperti micropipette, atau biasanya kalau saya sebutkan mereknya itu jenisnya Eppendorf. Nah, itu micropipette diambil ke tabungnya, kemudian diinjeksikan. Nah, ini yang ketika proses injeksi harap diperhatikannya itu tidak boleh mengenai dasar, kemudian diusahakan tidak ada gelembung. Jadi ketika kita menginjeksikan betul-betul kondisinya sudah masuk ke dalam sumurnya. Nah, ketika ada udara atau kemudian menyentuh ke bagian dasar, itu akan mempengaruhi atau bahkan nanti tidak bisa terbaca proses penempatan sampel DNA-nya. Ini harus dilakukan hati-hati menggunakan ujung micropipette. Tahapan selanjutnya yaitu proses elektroporesisnya, di mana gel yang telah disiapkan kita letakkan horizontal di atas kotak elektroporesis yang berisi larutan buffer ionik. Proses elektroporesis dijalankan dengan memberikan daya listrik pada gel. Pemberian daya gel disesuaikan dengan sampel yang akan dipisahkan. Misalnya ada yang arusnya itu sampai 50 sampai 70 ampere atau 5 sampai 60 ampere.
atau 45 sampai 55 ampere selama kurang lebih 3 jam. Tapi beberapa sumber juga ada yang mengatakan kalau digunakan dayanya itu dalam satuan volt, itu bisa paling tinggi kurang lebih di 120 volt, itu kurang lebih hanya beberapa menit saja. Jadi di sini dasarnya pada proses elektroforesis semakin dayanya tinggi maka mempengaruhi kecepatan rambatnya atau kecepatan migrasinya. Jadi kalau dayanya kita perbesar maka waktu yang dibutuhkan itu akan lebih sedikit karena proses migrasinya lebih cepat. Nah, di sini mohon diperhatikan ada dua kabel yaitu ada kabel yang berwarna merah dan berwarna hitam. Jadi nanti ketika dipasangkan pada power supply-nya itu harus sama, merah ke merah, hitam ke hitam. Nah, ini prosesnya, proses migrasinya berjalan dari kutub negatif ke kutub positif. Gitu ya, dari katoda menuju anoda. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sumur-sumurnya ada di sini. Karena tadi pada prinsip kerjanya DNA itu dia bermuatan negatif dan akan bermigrasi menuju ke arah positif. Nah, kecepatan rambat ini dipengaruhi oleh muatan molekulnya tergantung dari sampel DNA-nya. Tahapan selanjutnya yaitu yang kelima adalah pewarnaan dan visualisasi. Nah, untuk pewarnaannya ini ada dua jenis yang digunakan, ada methylene blue dan ada ethidium bromide. Nah, kalau yang menggunakan methylene blue itu nanti akan menunjukkan warna biru ketika dipendarkan pada sinar UV atau oranye untuk ethidium bromida. Ini contoh visualisasinya seperti ini. Nah, ini band-band seperti ini. Ini kalau misalkan ada contoh 1 dan 2, maka yang ketiga ini adalah ini standarnya. Jadi dari standar ini bisa kita lihat mulai dari ketebalannya atau sedikitnya itu bisa terbaca. Nah, ini nanti akan digabungkan untuk dianalisisnya menggunakan standar. Nah, tahapan yang keenam yaitu analisisnya. Nah, ini kalau tadi diberikan gambaran untuk DNA ke-1 dan DNA kedua ini sampel kita. Nah, untuk DNA yang ketiga ini adalah standarnya. Nah, satuannya nanti ketika dibaca adalah jumlah pasang basa atau base pair. Nah, seperti tadi yang rekan saya sampaikan bahwa ketika kita untuk menganalisis DNA itu yang lebih cocok digunakan adalah gel agar-rosa karena di sana bisa mencapai kurang lebih sampai 50 kilo base pair. Jadi cukup besar ya jangkauannya. Nah, di slide berikutnya akan coba saya jelaskan hasil analisisnya. Ini hasil DNA agar-ros gel elektroforesis. Ini ada standarnya. Nah, ini di sini. Nah, kalau yang terbacanya contohnya agak besar seperti ini di bandnya atau pitanya, ini menunjukkan jumlah DNA-nya itu banyak. Nah, kemudian kalau yang kecil seperti ini berarti jumlahnya pada DNA tersebut itu sedikit. Nah, ini hanya gambarannya saja. Nah, untuk pembacaan di sinar UV-nya ada semacam kotak yang bisa dikeluarkan sinar UV. Di sana beda-beda kalau saya lihat dari beberapa sumber itu ada yang memang bentuknya sudah lebih canggih, ada juga yang hasil modifikasi. Jadi mungkin tergantung kebutuhan, tapi yang jelas itu prinsipnya dipendarkan pada sinar UV. Nah, backbone DNA mengandung fosfat yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Fosfat bermuatan negatif, sehingga DNA akan selalu bermuatan negatif. Saat diberikan muatan listrik, nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dia akan bergerak menuju ke arah positif. Jadi dari katoda atau dari kutub negatif ini menuju dari anion ke kation. Kesimpulannya, elektroforesis DNA merupakan teknik pemisahan fragmen DNA berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Semakin besar fragmen DNA, semakin mudah terjerat dalam matriks dan migrasinya lebih lambat.
Fragmen yang kecil akan bergerak lebih cepat pada laju proporsional sesuai dengan ukurannya.